Well, hello guys, kembali lagi bersama kami di Masih Bingung. Masih Bingung, show. Kembali lagi bersama kami di channel Masih Bingung. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang mungkin salah satu atau beberapa dari kalian pasti pernah mengalami hal seperti ini. Tapi sebelum itu, semoga kalian sehat-sehat semua yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada di kondisi seperti ini. Jangan lupa cuci tangan, memakai masker, dan jauhi kerumunan. 3M, ingat pesan ibu. Oke guys, sebelumnya itu kalian pernah nggak mengalami diperlakukan tidak adil atau menjadi sasaran amarah pasangan kalian? Pernah nggak? Pernah nggak? Kalau emang pernah, berarti itu bisa jadi salah satu yang biasa kita sebut dengan toxic relationship atau hubungan yang tidak sehat biasa kita sebut. Kondisi ini sebenarnya dianggap sepele sebab kita itu berdampak buruk bagi kesehatanmu. Ya jelas sih, karena kekangan dari pasangan itu pasti ada, masuk sini masuk sana, dari belakang dari depan itu pasti ada gitu loh. Nah ini ada salah satu narasumber kita datang jauh-jauh dari Malang. Pengen tahu seperti apa tanggapan dia tentang relationship yang pernah dialami? Check it out. Hai. Boleh perkenalkan diri? Kenalin, namaku Hanum. Hanum. Umur Umurnya aku berapa? 25 tahun. Umurnya 25 tahun. Oke. Tua banget. Enggak kok, masih kelihatan cantik, masih kelihatan muda. Iyalah, perempuan dong. Oke, kalau boleh tahu kesibukannya apa? Kesibukannya lagi buka usaha. Usaha apa kalau boleh tahu? Kedai kopi. Kedai kopi, di mana itu? Malang. Di Jauh Malang. banget ya. Enggak sih, mungkin ada teman-teman yang ke Malang bisa berkunjung ke tempatnya Hanum. Di mana kalau boleh tahu Hanum? Di Noyo. Di Noyo, apa nama tempatnya? The Good Place. The Good Place. Oke, nanti bisa dicek ya di link Instagram. description di bawah atau Iya. Instagram juga nanti. Oke. Saat ini kita akan membahas tentang toxic relationship. Pernah nggak mengalami toxic relationship? Pernah lah. Pernah. Pernah. Toxic relationship yang kayak gimana yang kamu alamin? Sebenarnya banyak. Percintaan kah, pertemanan kah, atau orang tua? Kan bisa kan masuk kan? Iya, bisa. Tiga-tiganya pernah sih. Tiga-tiganya? Tapi, iya. Mungkin yang lebih parah deh. Bukan yang lebih maksudnya parah. bukan lebih parah ya. Yang bakal aku ceritakan aja ya, yang mau percintaan. di-sharing ke teman-teman. Percintaan. Silakan. Toxic relationship tentang percintaan. Jadi di dalam suatu hubungan aku mengalami pernah apa ya yang namanya dikekang, diposesifin ya, sama aja sih. Terus tidak merasa menjadi diri sendiri. Tidak menjadi diri sendiri. Terus dikasarin. Dikasarin, kasarannya tuh kayak gimana? Secara fisik kah? Bukan. Bukan. Apa sih, lisan. Lisan. Kayak gimana tuh kalau boleh tahu? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Kayak mungkin apa ya, pas lagi berantem gitu Iya. ya. Terus marahnya tuh jelek, jadi kayak ngata-ngatain gitu loh, ngata-ngatain anjing lah apalah kayak gitu. Semacam itu sih. Di Malang berarti kasar lebih anjing ya? Atau mungkin ada kata-kata yang lebih Sebenarnya ada sih apa ya, kalau biasanya orang Jawa tuh bilang kayak jancuk gitu, heco, kon anak sopo sih cok kayak, Oh iya. kon sopo cok ngatur-ngatur aku. Digituin sama. Iya, digituin sambil dibentak sambil gimana ya, gitulah, itu nyakitin banget sih. Itu penyebabnya kenapa kok kamu bisa sampai dikata-katain seperti itu? Berantem ya pasti, Berantem. berbeda keinginan, berbeda pendapat, sama-sama kayak saling nggak bisa menerima pikiran satu sama lain. Oke. Tapi itu berjalan lama kah atau hanya sebentar? Bukan yang tiap marah sih, tapi kasar kayak gitu tuh muncul kalau misalkan dia tuh marahnya yang marah banget. Yang marah banget. Berarti dia tipe orang yang keras kepala ya? Maksudnya bukan keras kepala ya? Apa ya jatuhnya ya? Iya, keras kepala. Keras kepala Berawalnya dari keras kepala itu kan. Jadi pas kita punya pemikiran, kita punya pendapat, kita sampaikan, ternyata dia tidak bisa menerima, keras kepala dan kekeh dengan pendapatnya harus benar dan aku harus nurut apa yang dia mau. Jadi kayak ya keras kepala berawal. Iya, keras kepala sih itu jatuhnya. Tapi cara menghadapinya, kamu menghadapi cowok seperti itu gimana? Waktu awal-awal diperlakukan kayak gitu masih diem sih, cuma bisa nangis doang. Tapi lama-kelamaan kan pasti belajar ya, Belajar mengabaikan. mengabaikan. Berarti Jadi aku lebih milih untuk gak usah dimasukin hati lah.
jangan dimasukkan hati ya. Ada nggak kamus di dalam diri Hanum kayak kalau menghadapi seperti itu kayak bodoh amat? Ada setelah belajar. Setelah belajar ya? Iya, jadi setelah kan kita pasti belajar dari pengalaman yang sebelumnya kan. Ya. Nah itu pas udah tahu celahnya, udah tahu cara menghadapi, aku memilih untuk ya udah nggak peduli. Hal apa yang kamu lakukan setelah mendapatkan toxic relationship? Maksudnya inisiatif apa yang kamu lakukan ketika mendapatkan toxic relationship itu sendiri? Inisiatif untuk healing, Iya. untuk menyembuhkan Iya. kita. Hah? Aku selesaikan hubungan sih. Kamu putusin dia. Iya, minta pisah, sama-sama Oke. berpisah. Terus gimana sikapnya dia? Dia kan tipenya tipe cowok yang keras kepala gitu loh. Ya mau nggak mau dia harus mau, karena apa ya? Pada akhirnya nggak sehat gitu loh. Jadi aku tetap harus menjelaskan kalau hubungan kita tuh nggak sehat sama sekali. Dan dia menanggapinya seperti apa? Awalnya pasti ada penolakan kan. Penolakan. Awalnya pasti menentang kayak dengan alasan aku kayak gini tuh untuk kebaikan kamu dan lain-lain, tapi nggak cocok di aku. Cara yang dia terapkan mungkin nggak cocok buat karakterku. Jadi akhirnya aku menjelaskan pelan-pelan. Aku menjelaskan juga kalau aku merasa sakit, kalau aku diperlakukan seperti itu, aku nggak bisa jadi diri sendiri. Terus aku juga nggak bisa diposesifin. Pada akhirnya ya mungkin dia dengan berat hati mau terima. Terakhir nih buat Hanum, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman nih para subscriber masih bingung yang di rumah, teman-teman yang mengalami toxic relationship, entah itu dari percintaan, entah itu dari pertemanan, keluarga, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman? Ada sih pesan, kalau kalian lagi mengalami toxic relationship atau berada di dalam hubungan yang tidak sehat sama sekali, mending udahin. Karena yang pertama, apalagi kita bicara masalah pacar ya. Yang pertama, pacar kalian itu bukan jaminan masa depan kalian akan cerah. Kalau kalian terus-terusan bertahan dalam hubungan yang tidak sehat, itu bakalan menyakiti diri kalian sendiri, menyakiti mental kalian sendiri, merusak masa depan kalian sendiri. Apalagi waktu masuk di bagian posesif, diposesifin, terkekang, itu bagian yang paling sulit banget. Karena harusnya kita yang sebelum menikah atau apa ya, kayak misalkan masih statusnya milik orang tua ya, belum dinikahin. Apa sih? Lajang. Ya lajang. Tapi kalau lajang kan kayak nggak punya pasangan, ya lajang belum menikah kan. Di fase itu harusnya kita punya banyak teman. Jadi kayak memperluas link, terus mulai kita kenalan dengan banyak orang. Tapi pas kita punya pacar terus dikekang sama pacar, kita nggak boleh berteman sama si ini si itu, nggak boleh nongkrong sama si ini si itu kan kayak yang Itu nggak baik sih. iya, nggak baik banget. Itu akhirnya bisa menghambat masa depan kamu. Jadi kalau misalkan kamu udah gimana ya, posesif itu karena menurut aku pacaran itu bukan hak milik. Kita masih milik orang tua, masa depan kita masih milik kita masing-masing. Terus yang kedua, kalau kalian udah mulai ngerasa kalau kalian udah mulai merasa pacar kalian ini bikin kalian nggak bisa jadi diri sendiri, itu juga harus dihentikan. Karena bagian yang terpenting itu emang jadi diri sendiri. Kita nggak perlu jadi orang lain buat dicintai. Gimana sih, bayangin aja waktu pacaran kalian harus jadi orang lain, harus, apalagi perempuan ya, yang mana selalu dibelakangi dengan embel-embel harus nurut sama laki-laki. Itu nggak enak banget. Itu bikin apa ya, dengan kata-kata harus nurut tuh pada akhirnya aku sebagai perempuan kehilangan haknya. Jadi Ini sebelum nikah ya maksudnya? Iya, sebelum nikah. Soalnya kan kalau kata kita nih, maksudnya ada beberapa orang mengatakan harus nurut sama suami karena suami surganya istri gitu. Itu gimana tanggapannya? Nurut selama itu masuk akal dan baik, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nurutnya, kan tipe suami tuh banyak banget ya. Asli. Ada yang laki-laki emang benar-benar yang baik, ada tipe suami yang emang suami yang baik, ada yang suami yang menjual istrinya juga banyak kan di berita kayak gitu. Kalau nurut untuk hal yang baik ya why not gitu. Kenapa kacang? Kenapa kacang? Ya kan why not gitu. Kalau menurut aku sih gitu, nurut selama itu baik dan masuk akal nggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya disuruh nurut dan aku sebagai perempuan punya pendapat yang lain, bolehlah didengarkan dulu. Kita kompromi. Harusnya kan begitu. Ada lagi pesan-pesan buat teman-teman? Enggak. Jadi cuma itu aja pesanku. Kalau misalkan kalian udah berada di hubungan yang sangat tidak sehat, please love yourself to end your relationship. Oke, itu guys, dengerin pesan-pesan dari Kak Hanum
Oke, terima kasih buat Kang Anum sudah datang ke Sama-sama dong. YouTube kita. Masih bingung? Masih bingung. Show. Show. Oke, terima kasih Kang Anum. Ya, bye. Sampai pernah sadap WA privasi. Iya posesif banget. Itu sih. Kamu kayak lonte ya kayak gini. Udahin aja tuh toxic banget, kamu nggak bisa maju.